Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Madrasah yang saya hormati, Alhamdulillah hari ini bisa hadir kembali untuk membagikan perangkat pembelajaran. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, seperti biasa kali ini saya ingin membagikan perangkat pembelajaran ya, karena saya sudah janji untuk melengkapi ya perangkat pelajaran yang masih belum terbagikan ya. Oke Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, seperti biasa ya, kali ini saya ingin membagikan yaitu perangkat pembelajaran RPP ya, berbasis cinta atau KBC untuk mapel fikih fase B kelas 4 untuk semester 2 ya. Seperti biasa dalam video ini akan kami bagikan ada CP, ada ini TP ya, terus ATP, program tahunan, program semester, dan RPP berbasis cinta ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja akan kita bedah satu persatu. Baik ya, di sini fikih fase B kelas 4 ya untuk semester 2 ya. Di sini kemarin sudah kita bahas yaitu KMA nomor 1503 tahun 2005 dan CP terbaru untuk bahasa Arab, PAI dan bahasa Arab ya tahun 2025. Untuk filenya silakan bisa di-download di kolom deskripsi. Oke. Langsung saja, yang pertama adalah CP, TP, ATP, fikih untuk kelas 4 ya. Kita lihat bersama ya. Jadi CP fikih fase B ya, kelas 4 ini adalah CP terbaru yaitu berdasarkan SK Pendis nomor 9941 tahun 2025. Di sini Bapak Ibu, untuk CP terbaru ya fase B ini ya, ini adalah mengulas ya, pelaksanaan ritual ibadah yang memungkinkan murid kewajiban ya, ini bisa dibaca nanti. Untuk fase B, pemahaman konsepnya adalah ibadah itu menyebutkan tata cara pelaksanaan puasa Ramadan, meniru tata cara sholat Jumat dan beberapa sholat sunnah, menyebutkan rukhsah pada sholat, menyebutkan tata cara khitan, tanda-tanda baligh beserta tata cara bersuci dari hadas besar ya. Untuk proses keterampilan prosesnya itu ada mengamati, menanya, mengumpulkan, menganalisis, menyimpulkan, merefleksikan, dan mengomunikasikan. Itu ya Bu. Jadi di fase di CP terbaru ini ada di samping ada pemahaman konsep ya, yaitu tentang ibadah untuk fase B, itu ada juga keterampilan proses ya. Itu Bapak Ibu. Dari CP ini kita turunkan menjadi TP ya. Ini ada TP SB ya. SB itu ada kelas 3 dan kelas 4 Ibu ya. Nah, di sini ada peserta didik mampu menyebutkan tata cara pelaksanaan puasa Ramadan, mampu meniru tata cara sholat Jumat, tata cara sholat sunnah. Di sini ada sholat duha, sholat tahajud, dan sholat idain ya. Peserta didik mampu menyebutkan rukhsah ya, rukhsah atau keringanan dalam sholat ya. Ada sholat jamak dan qashar, sholat bagi orang sakit, sholat bagi musafir, dan itu ya. Terus yang kedua adalah yang kelima, peserta didik mampu menyebutkan tata cara khitan. Peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda baligh ya, dan peserta didik mampu menyebutkan tata cara bersuci dari hadas besar. Itu ya Bapak Ibu ya. Dari TP tadi kita breakdown lagi menjadi ATP, yaitu kelas
fikih kelas B ya, fase B ya. Ini khusus kelas 4 ya. Kelas 4 ini ada berapa ini ya? Ada 8 ya, ada 7 ya. Ada 7 TP ya. Yaitu tentang menyebutkan tata cara khitan untuk semester 1, menyebutkan tanda-tanda balil ya, menyebutkan tata cara bersuci dari hadas besar ya untuk semester 1. Sedangkan semester 2 untuk kelas 4 ini ada tata cara sholat Jumat ya, tata cara sholat duha ya, sholat sunnah duha ya, sholat tahajud dan sholat idain ya, itu Bapak Ibu. Jadi itu lengkap dari CP, TP, dan ATP Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah program tahunan. Dari ATP tadi kita breakdown lagi menjadi program tahunan ya. Program tahunan fikih fase B kelas 4 semester 2, semester 1 dan 2 ya, tahunan ya. Untuk semester 1 seperti tadi kita bacakan ada yaitu tata cara khitan, tanda balik, menyebutkan tata cara bersuci dari hadas besar ya. Sedangkan semester 2 itu ada tata cara sholat Jumat, meniru tata cara sholat duha, meniru tata cara sholat tahajud, dan meniru tata cara sholat idain ya, itu Bapak Ibu. Untuk protas. Selanjutnya ini adalah program semester ya. Semester fase B kelas 4 ya. Untuk semester 1 ini tadi ada 3 TP ya. Ini ada yaitu tata cara khitan ya, beli dan tata cara suci ya, dari hadas besar. Untuk ininya monggo Bapak Ibu yang diisi sendiri ya, disesuaikan dengan ini, hanya contoh Bapak Ibu, silakan diisi sesuai dengan yang Bapak Ibu laksanakan itu ya. Itu program semester. Baik, selanjutnya kita beralih ke RPP ya. RPP KBC untuk bab 4 ya, bab 4 ya. Jadi RPP KBC ini adalah di sini ini adalah RPC web learning ya, yang dipadukan dengan kurikulum berbasis cinta. Jadi Bapak Ibu di dalam RPP ini ya harus dijiwai atau diintegrasikan, yaitu kurikulum berbasis cinta. Apa saja? Ya, itu ada cinta pada Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta diri sendiri ya, itu Bapak Ibu, dan ada cinta lingkungan, itu Bapak Ibu. Terus materi insersi ya. Materi insersi adalah materi yang sesuai dengan cinta ini ya Bapak Ibu ya. Di sini materi integrasi cintanya ya, ada topik cintanya, ada cinta Allah dan Rasulnya, itu terwujud dalam ketaatan menjalankan perintah Allah dan sholat Jumat ya, ini ya, dan kecintaan Rasul dengan menghidupkan sunnah-sunnah hari Jumat seperti mandi, sholawat, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu ya Bapak Ibu yang harus diintegrasikan dalam RPP berbasis cinta. Di sini untuk bab 4 ya, semester genap. Di sini ada identifikasi siapan murid ya. Ini kelas 4 ya, ada siapan kognitif, afektif, psikomotorik, dan sosial ya. Monggo Bapak Ibu disesuaikan. Karakteristik mata pelajaran. Materi terstruktur ya. Itu salat Jumat bersifat prosedural ya, yaitu tata cara prosedural tentang tata cara dan informatif ya, termasuk langkah-langkah yang dituntut mulai dari pengertian, hukum, syarat hingga praktek ya. Itu
bersifat kontekstual ya. Dan ini bersyarat berhubungan dengan kehidupan nyata murid ya, dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu dicek dulu apakah sesuai ya data-data yang kami sebutkan di sini. Ada menentukan dimensi sosial dimensi profil lulusan atau TPL ya. Ini keimanan, ketakwaan, kewargaan, penararan Kristus, dan kemandirian, Ibu ya. Monggo Bapak Ibu silakan disesuaikan. Terus CP-nya, desain pembelajaran, ini ada CP, yaitu peserta didik mampu meniru tata cara sholat Jumat dengan tertib. Ini konsepnya ya, pemahaman konsepnya. Sedangkan pemahaman keterampilan ini ada sifat mampu mengamati, menanya, mengkundasan, menganalisakan, menyimpulkan tata cara, keutamaan, dan hikmah sholat Jumat dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya Bapak Ibu. Integrasi lintas ilmu, disiplin ilmu, ada bahasa Indonesia, ada PKN, dan SBDP. Bahasa Indonesia apa? Yaitu membaca dan memahami teks bacaan tentang khutbah sederhana dan sebagainya. Monggo. IKTP, ini ada menjelaskan pengertian hukum, syarat wajib, menyebutkan rukun khutbah, menganalisis hukum, mendemonstrasikan tata cara sholat Jumat sebagai makmum dengan benar, menyusun teks khutbah mungkin ya, bisa nanti Bapak Ibu. Membiasakan perilaku disiplin tertib dalam itu sehari-hari. Iklim budaya madrasah, monggo disesuaikan dengan budaya yang ada di Bapak Ibu. Ini hanya contoh ya. Insya Allah ini global, jadi monggo bisa ditambahin, bisa dikurangi. Terus kerangka pembelajaran ada pedagogis ya. Jadi model pembelajaran bersifat proyek, yaitu project based learning ya. Apa tugas proyeknya? Itu merancang teks khutbah ya. Terus model penemuan discovery learning, yaitu menganalisis kasus. Sedangkan strateginya adalah berdiferensiasi. Ya. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi praktik, dan penugasan. Itu Bapak Ibu ya, monggo silakan dicek semuanya. Ini ada pemahaman digital ya, yaitu menggunakan video pembelajaran tata cara sholat Jumat dan contoh khutbah, menggunakan aplikasi Canva, WhatsApp, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Pengalaman belajar ya, juga di sini ada prinsip persaudaraan, mindful, meaningful, dan joyful ya. Untuk tahap pembelajarannya ada pertemuan 1, yaitu pembahasannya apa? Topik pancacintaan adalah cinta Allah dan cinta ilmu. Cinta ilmu ya Bapak Ibu ya. Jadi cinta Allah dan cinta ilmu ini harus ada di dalam praktek pembelajaran nanti ya, harus keluar ya. Apa ini contohnya di sini ya? Pembahasannya adalah pengertian dasar hukum dan keutamaan sholat Jumat ya. Untuk kegiatan pembelajaran ada kegiatan awal, terus kegiatan inti sama ya seperti biasa. Terus kegiatan inti ada memahami, aplikasi, dan merefleksi ya. Itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Ini semester pertemuan 2 tentang syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Terus pertemuan 3 sunnah-sunnah hari Jumat dan rukun khutbah. Terus pertemuan 4 ini adalah proyek menyusun teks khutbah sederhana ya, bisa Bapak Ibu dipraktekkan nanti. Terus yang pertemuan 5 ini adalah praktek sholat Jumat dan simulasi khutbah ya. Bagaimana? Ada semuanya ada di sini Bapak Ibu, silakan ya. Apa prakteknya ada di dalam kegiatan inti ya, silakan Ibu. Insyaallah bisa itu Bapak Ibu ya. Asesmennya ada asesmen awal, asesmen proses ya,
dan asesmen akhir. Itu ada soal ya. Di sini soalnya hanya beri 10 saja, ini contoh ya. Dan 5 soal diisi, Bapak Ibu silakan. Kalau kurang monggo ditambahin. Terus ada remedi ya. Remedi ada programnya adalah bimbingan individu ya, monggo. Terus pengayaan ya. Pengayaan monggo bisa disesuaikan mana yang bisa dilaksanakan, Bapak Ibu. Sini ada meneliti, membuat konten dan menulis esai ya. Itu Bapak Ibu ya untuk untuk bab 4. Selanjutnya adalah bab 5. Apa bab 5? Kita lihat ya. Bab 5 ini adalah tentang sholat duha, yaitu ketentuan dan praktik sholat duha. Ya, Bapak Ibu. Untuk instrumennya komponennya ini sama ya, ada identifikasi, ada integrasi berbasis cinta, ada panca cinta ya, cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta diri sendiri dan sesama ya, materi intensi juga ada, desain pembelajaran ya, ada CP, ada integrasi lintas ilmu dan IKTP ya, iklim dan kerangka pembelajaran. Pengalaman belajar ya, ada pertemuan 1, pertemuan 2 ya, ada pertemuan 3 ya, pertemuan 4. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi panca cinta itu apa tuh, di RPP berbasis cinta ini harus keluar ininya ya, di sini kolaborasi. Setelah praktik, kelompok memberikan mengambil masukan positif yang bersifat cinta sesama ini ya. Ini cinta diri ya, semuanya bisa, monggo yang nanti dicari satu-satu ya Bapak Ibu ya. Itu asesmen soal ya, bisa dilihat, dicek ya nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan sesuai ya. Selanjutnya adalah RPP KBC bab 6 ya. Bab 6 ini adalah tentang sholat tahajud. Ada identifikasi modul, ada identifikasi, ada integrasi tema kurikulum berbasis cinta, ada desain pembelajaran ya, silakan dicek ya, ada pengalaman belajar, terus ada juga ini apa namanya, asesmen ya, asesmen Bapak Ibu. Ini sudah ada rubrik dan ada instrumen juga, silakan. Terus asesmen akhir soal ya, yang terakhir adalah remedi dan pengayaan Bapak Ibu. Itu bab 6. Sekarang bab 7 ya. Bab 7 tentang sholat Idain ya, sholat Idain, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha Bapak Ibu. Monggo. Ini ada identifikasi kesehatan murid ya, ada memahami karakteristik mapel pelajaran ya. Jadi sholat Idain itu merupakan perpaduan antara konsep dan prosedur atau konkret ya. Bapak Ibu monggo dicek ya, bentuk DPL, integrasi cintanya ada cinta Allah Rasul, cinta ilmu, cinta diri sendiri. Desain pembelajarannya ini monggo, sudah ada semuanya di sini Bapak Ibu ya. Kalaupun ada yang tidak sesuai, monggo bisa dikurangi ini Bapak Ibu ya. Sudah ada semuanya, dicek nanti untuk RPP bab 7 ya, kelas 4 ya. Ini asesmen akhir ya, remedi dan pengayaan yang terakhir itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang ada yang kami bagikan bermanfaat ya. Ini semester 2 ya, semester 2 dulu, nanti kita lengkapi ya
karena banyak kegiatan Bapak Ibu ya. Jadi kita bagi lagi untuk kelas 5 dan kelas 6 fikih ya, gantian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya ya, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.